Terima kasih atas kesempatan untuk berpartisipasi di RTD ini. Kalau kita ingat atau kita putar ingatan kita 5-10 tahun yang lalu di Indonesia, bahkan di regio Asia Pasifik sini, merubah patofisiologi hati ini, merubah sesuatu hati yang cedera karena fibrosis dan sirosis, itu almost impossible. Kalau kita ingat 10 tahun yang lalu, satu simposia di Hotel Horizon Ancol, banyak tamu-tamu kita yang dari Eropa Barat kurang percaya bahwa sirosis ini bisa dihambat atau dirubah. Tapi dengan membaiknya komunikasi dengan Tiongkok, dengan China daratan, makin lama metodologi ini makin bisa dikenal. Mereka lebih banyak menulis, juga menulis dalam bahasa Inggris, sehingga dengan sendirinya komunikasinya terbuka. Akhir-akhir ini di Indonesia, dengan kemajuan teknologi diagnostik dan teknologi pembedahan, ada kepentingan di mana kita melakukan operasi-operasi yang lebih rumit, yang memerlukan kajian lever fungsi yang lebih baik. Yang kita gunakan selama ini adalah memakai kriteria child. Uraian dari Dr. Farda tadi sangat komprehensif dan sangat membantu Dr. Bedah di dalam pekerjaannya. Karena dengan membaiknya fibrosis, dengan sendirinya memperbaiki fisiologi juga. Baik, kalau kita lihat saja peneliti-peneliti di Indonesia, banyak yang mengharapkan ada perbaikan dari status fibrosis ini. Misalnya dari Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ada upaya meneliti dengan vitamin C, dengan harapan bisa merubah status fibrosis ini. Tadi Dr. Farda mengungkapkan penelitiannya di Ujung Pandang yang dengan kerjasama yang baik, sinergisme yang baik dengan farmasi, dengan industri, dalam hal ini BioLife, kita harapkan akan lebih maju lagi. Karena animal lab di Indonesia sekarang sudah banyak berkembang. Di Jogja ada, di Bandung ada, sehingga penelitiannya akan lebih baik hasilnya. Beberapa tahun yang lalu, kita di bagian bedah terutama berkecimpung di dalam sirosis dan hipertensi portal.
bagaimana mengatasi hipertensi portal, tetapi kita tidak bisa melakukan sesuatu terhadap sirosisnya. Jadi sirosisnya ini harus diperbaiki sebelumnya dengan obat-obatan. Terpikir waktu itu adalah satu-satunya jalan adalah vaksinasi mencegah terjadinya hepatitis B. Tetapi dengan adanya pemikiran-pemikiran baru sekarang, dengan penelitian dari AHFC-nya, Dr. Farda, dengan penelitiannya dari Oleha di Bandung dengan vitamin C-nya, itu kita mengharapkan status fibrosis ini yang merupakan suatu proses yang dinamis akan bisa diintervensi dan bisa membaik, yang sekaligus memperbaiki fisiologi dari fungsi hati. Jadi seperti tadi diungkapkan oleh Dr. Toar, RTD ini akan diharapkan membuka wawasan kita terhadap penyakit liver chronic disease ini. Tentu saja teknik operasi itu sangat perlu, jadi minimal invasif dan sebagainya itu perlu dikembangkan, tetapi perioperatif liver function ini sangat dibutuhkan dalam keadaan dia bisa membaik. Kalau bisa dalam waktu singkat bisa membaik. Seperti misalnya kalau bisa diberikan dengan AHFC selama beberapa bulan, maka tentunya akan lebih menguntungkan untuk pasien untuk menjalani operasi selanjutnya. Sebelumnya, ada penelitian dari Profesor Nurul Akbar yang meneliti tentang sirosis pada post hepatitis B. Itu sudah membuka wawasan. Sekarang pada masa atau era transplantasi hati, sangat dibutuhkan bantuan di dalam hal di mana fungsi hati itu menjadi baik atau almost lebih baik. Karena itu akan memperbaiki staging untuk pasien yang dilakukan transplant hati, dan juga untuk operasi-operasi lain. Kita kenal ada 9 kriteria, tetapi China mengembangkan kriteria yang lebih maju lagi. Itu saya kira ada faktor perioperatifnya. Kepada center-center digestif di Indonesia, kami himbau agar ditingkatkan kemampuan untuk selain operasi,
juga menangani penyulit-penyulit pasca bedahnya. Sehingga hasil dari tujuan operasi akan lebih baik. Jadi selanjutnya, saya sangat mengharapkan bantuan dari atau sinergisme dari farmasi untuk bekerja sama di dalam penelitian-penelitian ini. Dari patofisiologi ini kita bisa lihat bagaimana komprehensif dan rumitnya perawatan pasca bedah hati. Mulai dari hepatic flow, hipoksemia efek, ya ini adalah suatu gambaran dari perdarahan yang bisa terjadi. Dengan pengetahuan kita tentang anatomi yang lebih baik dan alat-alat pembedahan yang lebih canggih seperti outer yang lebih baik, seperti bagaimana kita bisa memotong parenkim, sel parenkim hati dengan kedaran yang lebih minimal. Ya, yang disebut QSA atau harmonic scalpel. Nah, moga-moga teman sejawat akan mau dan bisa menggunakan usaha tersebut sehingga hasil dari operasi akan lebih baik. Kembali ke perioperatif liver function, saya kira secara teknis kita masih pada kriteria child dan pada end state kita pakai MELD. Nah, kriteria child itu yang harus kita tekuni betul. Jadi mengikuti kaidah-kaidah perioperatif, yang mana bisa dioperasi, yang mana tidak, yang mana ditunda untuk dioperasi, dan seterusnya. Saya kira pengalaman kami di dalam liver surgery masih sangat terbatas, tetapi serinya yang ada di Cipto sekarang itu makin lama makin naik, makin bertambah. Nah, itulah yang kami harapkan akan tumbuh terus dengan adanya perbaikan dari perioperatif liver function ini. Indosianin juga mesti harus gitu. Nutrisi tentang preoperatif nutrisi. Perioperatif nutrisi kita kenal dan kita akui itu sangat perlu, dan sekarang kita masih di sekitar situ mengkoreksi status nutrisi, tetapi ternyata itu bukan satu-satunya. Kemudian adanya non-alcoholic fatty liver itu yang makin menanjak, kemudian metabolik
liver injury seperti obesitas dan sebagainya. Itu juga lihat angkanya makin tinggi. Stres. Jadi pada child C, di mana sudah ada ASI tesnya, kalau ASI tesnya itu tidak bisa kita kontrol, maka livernya itu sudah decompensated gitu kan. Jadi tetap child C dan angka kematiannya pada operasi hati atau operasi apapun, venaseksi aja lukanya tidak mau sembuh dengan baik. Itu harus diperhatikan. Tentang renal dysfunction. Tentang renal dysfunction, ada satu karangan saya bersama presiden di jurnal bedah tentang pengertian renal dysfunction pada liver chronic disease. Jadi jangan kita berhenti pada hepatic renal syndrome. Terus tentang encephalopathy. Portosystemic encephalopathy ini adalah satu permasalahan yang kita hadapi dulu pada hipertensi portal pada pasien-pasien post-stenting. Ya, tentang Indo Shalin Findok yang menyampaikan tentang pulmonary disorder. Penyulit-penyulit lain adalah masalah pulmonary disorder karena backflow ini. Emergency surgery pasti hasilnya kurang baik dibandingkan kalau kita bisa melakukan satu operasi berencana yang dimana perioperatif liver function-nya bisa kita perbaiki dengan lebih baik. Jadi tentang emergency surgery ini saya alami waktu itu terutama pada hipertensi portal, yaitu pada hematemesis melena. Dalam hal ini hematemesis melena dan shock lagi. Manajemen postoperatif. Manajemen postoperatif ini perlu ditekuni dan bisa kita lakukan dengan lebih baik, terbukti dari hasil-hasil transplant hati. Kesimpulannya, untuk mengurangi morbidity dan mortality, harus kita kenal liver disease type-nya, buat stratifikasi risiko operasi, buat kajian nutrisi perioperatif, dan fungsi-fungsi hati lainnya sebelum pembedahan. Kenali intraoperative complication dengan memanage dengan baik, dan post-operative monitoring dengan sempurna. Terima kasih. Sekian uraian saya. Semoga bermanfaat.